pada video kali ini ya, saya akan mencoba mempraktikkan praktek EMS, Engine Management System. Ya, di sini nanti saya akan mencoba untuk mengukur kondisi aktuator pada kendaraan dan juga akan mengukur kondisi dari sensor-sensor pada kendaraan injeksi atau EV. Baik, sebelum itu ya kita persiapkan dulu ya segala sesuatunya, yaitu yang pertama adalah perlengkapan APD, yaitu alat pelindung diri yang saya gunakan ya. Saya menggunakan wear pad, kemudian saya menggunakan safety shoes ya, nanti saya menggunakan masker dan sarung tangan ya. Kemudian juga mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan saat melaksanakan praktik EMS. Nah, peralatannya ini ya, ada APD kendaraan ya, fender cover ya, kemudian ada peralatan tangan ya, kemudian ada alat pengukur yaitu multitester digital dan multitester analog ya, kemudian ada touchpen ya, touchpen DC ya, yang saya gunakan adalah touchpen LED ya, LED ya, kemudian ada karburator cleaner ya, kemudian ada majun lap ya, kemudian ada alat scan tool nanti untuk mendiagnosa kerusakan sensor yang ada pada kendaraan ya, kemudian ada dryer nanti untuk menguji atau mengetes kondisi dari sebuah sensor ya, kemudian peralatan yang lain ada senter nanti bila mana diperlukan. Baik, itu peralatan yang dibutuhkan untuk praktek engine management system ya. Baik, langsung saja kita ke langkah awal, yaitu memasang APD ke kendaraan yang akan kita gunakan untuk praktek engine management system. Oh ya, yang ketinggalan ini ya, untuk bahan prakteknya ini ya, saya menggunakan mobil Avanza G ya, tahun 2011 ya. Nanti sebelum kita memulai untuk mendiagnosis ya, kita akan pasang dulu APD pada kendaraan ini. APD kendaraannya sudah saya pasang ya, untuk sebagai pengaman pengendaraan ini ya, ketika saya melaksanakan praktek supaya bisa terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan ya. Baik, ini kendaraan prakteknya sudah siap ya. Kebetulan ada trouble pada kendaraan ini, tapi belum tahu trouble-nya apa ya. Tapi nanti kita coba periksa dulu ya. Nanti kira-kira kerusakannya apa. Kita coba nyalakan dulu kendaraannya. Kita nyalakan kendaraannya dulu untuk mengetahui atau mendiagnosa awal ya. Nah, coba lihat ke sini ya. Mesin sudah dihidupkan ya, tetapi MIL atau mal indikator lemnya menyala. Ini menandakan ada
apa namanya kerusakan atau ada sesuatu yang tidak beres pada sensor-sensor di injektor ini, di mesin injeksi ini ya. Dan juga ini mesinnya idle-nya enggak teratur ya. Kemudian coba saat saya akselerasi, saat saya akselerasi tinggi itu enggak stabil ya. Nah, nanti coba kita akan periksa dengan menggunakan alat scan tool. Nanti kira-kira apa yang rusak pada kendaraan ini ya. Oke, langsung saja kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu ya. Kemudian kita persiapkan alat scan toolnya untuk mendiagnosa kerusakan apa yang terjadi pada kendaraan ini ya. Oke, ini kita akan mencoba mendiagnosa kira-kira kerusakan apa yang terbaca pada alat scan tool ini ya. Tapi ini ya perlu diingat dengan catatan kunci kontak harus off ya. Jangan kita memasukkan OBD ini ke OBD yang ada di kendaraan ini, mesin dalam atau mobil dalam kondisi on, jangan ya. Kita atur ke posisi off ya, kunci kontak off. Nah, kemudian kita masukkan OBD-nya. Nah, ketika sudah masuk ya, kita on kan kendaraan atau kita nyalakan kendaraan. Nah, kemudian kita mulai menggunakan alat scan toolnya untuk mencari gangguan yang terjadi pada kendaraan ini. Baik, nah, ini scan tool yang saya gunakan adalah alat scan tool X431 Pro ya. Nah, sudah masuk ke jendela alat scan tool ini ya, kita pilih mobil Asia ya. Kemudian mobil ini adalah pabrikan Toyota ya. Tunggu proses. Ya. Nah, sedang proses. Nah, masuk ke tampilan berikutnya ya. Kita pilih 16 pin ya, bahwasanya OBD yang digunakan di sini adalah 16 pin PLC ya. Kita pilih ya, kita tunggu proses sampai dengan 100%. Nah, kita tunggu sampai dengan 100%. Oke, sudah 100% ya. Akan melanjutkan ke tampilan berikutnya seperti ini. Ada dua menu, otomatis atau manual ya. Kita pilih manual saja. Nah, kita pilih manual, kemudian oke ya. Kita pilih mobilnya. Kebetulan kita yang sedang dicek adalah mobil Avanza ya. Kita pilih Avanza ya. Kemudian di sini kita pilih keluaran pabrikan ya, tahun keluaran pabrikan ya. Kita pilih di atasnya 2005 saja ini ya, up to 05 2005 ya. Oke. Nah, selanjutnya muncul tampilan seperti ini, ada menu quick test, ada system scan, ada system selection ya. Kita langsung ke pilihan system selection. Nah, kemudian di sini kebetulan yang akan kita cek adalah engine ya. Jadi kita pilih powertrain-nya ya. Kita pilih powertrain. Nah, kemudian ini kebetulan transmisinya masih manual ya. Kita pilih ECM. ECM Engine Control Module. Nah, muncul 5 tampilan seperti ini ya. Read Fault Code, Clear Fault Memory, Read Data Stream, Actual Sense, dan Oil Sheet ya. Nah, untuk mengetahui ya nanti ada masalah apa ya di kendaraan ini tadi yang menyebabkan kok di apa namanya ini idle-nya kok tinggi ya. Kemudian ketika diakselerasi kok nggak stabil ya.
Kemudian ini juga di dashboard mesinnya hidup tapi MIL-nya nyala. Nah, nanti kita akan ketahui ya masalahnya apa dengan kita memilih read full code ya. Ini kita pilih. Nah, terdeteksi ya ini ternyata ada dua sensor yang tidak ada hubungannya current, atau dia mengalami kerusakan atau dia terlepas dan sebagainya ya. Nanti kita cek karena sensor tersebut tercantum di scan tool ini ya. Kita boleh mengingatnya saja, atau kalau misalnya kita lupa ya kita coba tulis saja ya. Kita tulis saja di lembar kerja. Oke ya. Oke, tadi sudah ditulis datanya ya, sensor yang sudah terdeteksi di scan tool ini ya. Kita back dulu ya ke menu sebelumnya. Di sini ada clear file memory ya. Clear file memory ini nanti digunakan untuk menghapus data yang masih tersimpan di sini, atau menghapus apa namanya yang tadi terdiagnosa oleh revolve code ya, atau scan tool ini ya. Kalau saya tekan langsung sekarang itu nggak bisa ya, nggak bisa menghapus karena memang apa namanya sensornya belum diperbaiki ya. Jadi syaratnya harus diperbaiki dulu, baru kita pilih menu clear file memory ya, untuk apa namanya menghapus ya tadi kerusakan atau masalah sensor yang terbaca. Kemudian read data stream ya, nanti untuk membaca kerja ya, kita bisa langsung pilih. Nah, kita bisa pilih manual ya dengan sesuai yang akan kita pilih, atau kita bisa pilih semuanya. Nah, misalkan saya pilih manual saja ya. Nah, tadi yang terbaca kan MAP dan IAT. Kita cari MAP dan IAT. Manifold Absolute Pressure Sensor. Nah, dan IAT dulu, IAT. AT, kemudian PIM ya, di sini berarti PIM atau MAP atau PIM. Dua sudah terpilih ya, dicentang intake air dan PIM, kita konfirmasi, kita baca di sana. Nah, setelah kita baca itu ya seakan tidak ada pergerakan ya, seakan tidak ada pergerakan. Coba kita digas ya, coba gas. Tidak ada pergerakan ya, tidak ada pergerakan yang signifikan ya antara intake air temperatur sensor dan PIM. Oke, sekarang sudah terdeteksi kerusakan sensor yang terjadi pada kendaraan ini ya. Tapi nanti tidak hanya sensor saja, nanti kita akan coba cek pada aktuatornya. Oke, untuk melanjutkan ke pengecekan ya, sebelumnya kita matikan kendaraannya dulu ya untuk melanjutkan ke pengecekan ya. Tapi sebelum mematikan kendaraan kita harus matikan dulu alat scan toolnya ya untuk keamanan. Nah, dengan cara kita klik back secara perlahan ya. Kita pilih back secara perlahan sampai ke menu utama, sampai nanti muncul pilihan konfirmasi ya, nanti yes. Oke, nah back konfirmasi, nah nanti muncul menu seperti ini, baru kita matikan kendaraan ya. Ya, oke, tadi setelah kita gunakan alat scan tool ya, terbaca sensor yang mengalami kerusakan atau terputus sambungan listriknya, yaitu antara sensor IAT, intake air temperature, dan PIM ya atau MAP. Nah, kita coba langsung ke lokasi ya, lokasi sensor tersebut. Kita periksa secara langsung, coba seperti apa. Kita lihat IAT biasanya letaknya di sekitar saringan udara. Nah, ini ternyata di IAT terjadi
putus sambungan ya, tidak ada listrik yang mengalir ke sini ya, jadi putus sambungan. Nah, tapi ini belum tentu hanya putus sambungan saja ya, nanti kita coba lepas IAT-nya. Nah, nanti kita lepas IAT-nya. Kemudian kita coba lihat juga pada daerah MAP atau PIM ya di sini. Nah, ini juga di PIM ternyata mengalami putus sambungan ya, soketnya terputus. Nah, tapi kita coba nanti melepasnya juga untuk mengecek ya kondisinya. Nah, oke, ini selangnya juga dicek ya. Nanti kita lepas, berarti PIM-nya atau MAP-nya dan IAT-nya nanti kita lepas. Nah, ini untuk sensornya ya. Nanti untuk aktuatornya juga akan saya lepas ya untuk mengetahui kondisinya juga ya, karena aktuator tersebut mendukung ya kerja dari sensor-sensor tadi. Aktuator yang akan saya lepas nanti aktuator apa namanya injektor ya, nanti injektornya saya akan lepas ya, akan dilepas ya. Kemudian apa namanya ISC ya, nanti nanti saya akan melepas apa namanya sistem pengapiannya ya, kuilnya nanti kita coba lepas. Oke, untuk melepasnya kita ke peralatan dulu. Peralatannya dipersiapkan. Baik, kunci kombinasi 10 ya, 12 kita lepas. Tapi sebelumnya kita lepas dulu semua saringan udaranya. Langsung pause. Oke, ini tadi sudah saya lepas sensor-sensornya. Ini ada sensor IAT-nya, intake air temperature sensornya sudah saya lepas. Kemudian ada sensor PIN-nya atau MAP-nya sudah saya lepas ya. Nanti kita akan cek kondisinya ya. Kemudian ini ada apa namanya coil ya dan kap businya. Jadi sistem pengapiannya sudah kita lepas ya sebagai aktuatornya. Ya. Kemudian ini ada aktuator apa namanya injektornya sudah kita lepas ya, nanti kita cek injektornya ya. Nah, untuk mengeceknya kita persiapkan dulu yang akan kita gunakan untuk mengecek ya. Kita singkirkan dulu peralatan-peralatan yang tidak digunakan atau di ya. Kemudian kita persiapkan manual booknya dan lembar job sheetnya. Kemudian kita persiapkan multitesternya ya. Nah, ini yang tidak digunakan kita singkirkan dulu, dan scan toolnya demi keamanan supaya meja kerjanya nyaman untuk dikerjakan. Nah, ini siapkan ya, nomor arus sudah ada. Kemudian ini ada SST hair dryer ya untuk mengecek salah satu sensor. Baik, langsung saja untuk pengecekan yang pertama kita akan cek kondisi dari IAT ya, intake air temperature sensor ini ya. Kita akan cek menggunakan multitester ya. Kita gunakan multitester digital saja. Kenapa? Karena dengan menggunakan multitester digital ini kita lebih aman ya. Kecuali ya darurat sekali nanti kita gunakan apa namanya multitester yang analognya. Baik ya, kita singkirkan dulu ya, aman. Oke, untuk pengecekan yang pertama kita akan mengecek kondisi dari IAT ya, ini intake air temperature sensor atau sensor pembaca temperatur udara ya. Nanti kita menggunakan alat bantu manual book ya untuk melihat spesifikasi yang sebenarnya ya, dan sehingga nanti kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi IAT ini masih baik atau tidak. Oke ya. Namun sebelum kita mengukur ya, kita harus tahu dulu terminal apa saja yang terdapat pada IAT ini ya. Nah, terminalnya apa saja ya, kita lihat dan kita posisikan seperti pada gambar ya ini ya. Gambarnya kelihatan apa tidak? Nah, ini ya. Nah, di gambar di sini ya, di sini ada gambar tersendiri ya, kemudian ada sebuah lingkaran, kemudian ada tonjolan di bawahnya. Artinya tonjolan ini adalah pengunci ya. Kalau kita samakan berarti nanti bentuknya seperti ini ya.
Ya, jadi posisi pengunci di bawah. Nah, posisi pengunci setelah di bawah, nanti kita akan tahu ya terminalnya ada apa saja ya. Nah, kalau kita sesuaikan dengan gambar ya, bahwa kalau diposisikan seperti ini, nanti terminal satunya itu di sebelah kanan ya. Berarti yang ini sebelah kanan ya adalah terminal 1, kemudian yang di sebelah kiri adalah terminal 2. Paham ya? Oke, kemudian nanti kita akan mengukurnya dengan menghubungkan terminal 1 dan terminal 2 ya dengan menggunakan multitester, baik yang digital maupun yang analog ya. Kemudian dalam pengujian ini ya, pengujian IAT, nanti kita akan menggunakan alat bantu hair dryer ini ya. Hair dryer ya, dimana difungsikan untuk menyemburkan temperatur udara atau udara yang bertemperatur ya di ujung sini. Nanti akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda ya. Nanti kita bisa dapat menyimpulkan kondisinya masih baik atau tidak. Ya, baik. Ya, kenapa harus disemprotkan hair dryer atau udara yang bertemperatur ya? Karena nanti ketika diukur ya, disemprot dengan udara yang besar ya, berarti menambah panas ya udara yang bertekanan atau bertemperatur tinggi atau panas di sini. Nanti bisa saja setelah kita ukur menggunakan multitester, nanti kita menggunakan ohmmeter ya. Nanti dia naik atau turun. Ya, ingat ya, dia nanti hasilnya naik atau turun. Nah, kalau nanti misalkan ketika belum disemprotkan dengan atau belum ini ya, sembur dengan hair dryer, hasilnya tinggi ya, hasilnya tinggi, ohmnya ada temperatur rendah, berarti kondisinya baik ya. Tetapi kalau misalkan nanti ternyata belum disemprotkan ini hair dryer tidak bertemperatur, tapi ketika dihubungkan ya kok tahanannya tinggi ya, tahanannya tinggi ya, padahal temperaturnya rendah, berarti kondisi ini IAT-nya kurang baik ya. Nah, kemudian kalau misal ternyata ketika kita semburkan ini hair dryer udara bertemperatur, kemudian ternyata tahanannya turun ya, berarti kondisi IAT ini masih baik ya. Oke, langsung saja ya, jangan terlalu lama ya. Oke, kita coba ukur ya terminal pada IAT ini ya, untuk mengetahui tahanan ya pada kondisi awal atau sebelum diberikan tambahan temperatur udara ya. Nah, kita gunakan multitester digital. Di sini sudah saya posisikan ke kilo ohm ya. Kita hubungkan saja terminal 1 dan terminal 2 pada IAT. Nah, di situ sudah terlihat berjalan ya, hasilnya masih bergerak ya. Ya, kurang lebih 1,290 ya. Nah, ini sampai dengan 9799 1,3. Nah, ini kondisi awal tahanannya tinggi ya, belum diberikan tambahan temperatur. Nah, ketika saya berikan tambahan temperatur, nanti seharusnya tahanannya turun ya, jangan malah naik. Kalau misal tahanannya naik, berarti kondisi IAT ini sudah nggak baik ya. Tapi kalau nanti misal di sini menunjukkan hasilnya turun, berarti kondisi IAT ini masih dalam keadaan baik. Baik, langsung saja ya, kita nyalakan alat bantu temperaturnya. Nah, kita lihat ya, tadi dari 1,3 ini turun ya, turun sangat signifikan ya, bahkan sampai dengan 9. Nah, baik. Nah, itu artinya kondisi dari IAT ini masih dalam keadaan baik. Nanti kita tinggal pasang saja ya. Tadi kan rusaknya cuma putus hubungan saja. Kemudian kita cek kondisi dari MAP ya. MAP. Di MAP-nya kita ambil, kemudian kita lihat buku manualnya di sini. Kita harus tahu juga terminal yang terdapat pada MAP ini ya. Dengan patokan kita mencari terminalnya, posisi untuk disambungkan ke selang di bawah ya. Kemudian seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk terminalnya di tengah adalah PIM ya, terminal PIM ya. Kemudian untuk terminal di sebelah kiri itu adalah positif ya.
kemudian yang paling kanan adalah negatif atau E2 ya. Saya ulangi ya. Yang di tengah adalah terminal PIN, kemudian yang di sebelah kiri adalah terminal positif, kemudian di sebelah kanan adalah terminal E2-nya ya. Nanti kita hubungkan ya antara terminal PIN dengan positif atau dengan negatif ya. Nanti H-nya berapa. Sebenarnya untuk pengecekan pada MAP ini nanti juga mengeceknya terpasang di kendaraan ya. Di kendaraan, kemudian nanti kita ukur tegangannya ya. Tapi di sini terlepas kita untuk mengecek teganannya saja. Nah, coba kita hubungkan antara terminal positif dan E2. Nanti terbaca berapanya. Kita masih menggunakan ohm pada multitester analog ya. Jadi kita ukur hasilnya berapa. Kita pastikan dulu dia berjalan ya. Nah, berarti kita cek antara terminal positif dengan PIN ya. Kita lihat hasilnya aja langsung. Nah, lihat ya. Setelah kita hubungkan terminal positif dengan PIN ya, PIM itu menunjukkan hasil sekian ya, 2,33 ya. Kalau saya coba antara terminal PIN dengan E2 itu tidak ada hubungan ya. Itu tidak ada hubungan. Kenapa? Karena belum belum berhubungan di dalamnya ya. Nah, bagaimana cara berhubungan? Nanti ketika sudah ada kevakuman di dalam MAP ini atau PIM ini. Nah, caranya bagaimana? Kalau di mesin di kendaraan kan di sini ada sambungan selang ya. Nanti ada kevakuman di sini karena kesedot ke dalam sana ya. Nah, ini bisa saja sih kita coba sedot pakai ini ya, pakai manual ya, pakai punya kita ya. Tapi biasanya nggak kuat ya, harus pakai itu ya, ada yang vakum biar kuat. Jadi ini kita sudah coba antara terminal positif dan PIN kondisinya masih baik ya, karena masih ada hubungan itu ya. Nanti berarti tinggal dipasang saja. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengecek aktuator ya. Kita singkirkan dulu peralatan yang sudah digunakan. Di alat ya. Kemudian kita cek kondisi injektor ya. Nah, kondisi injektor kita lihat manual book untuk pengecekan injektor. Nah, di injektor ada dua terminal ya, terminal 1 dan terminal 2 ya. Nanti kita gunakan multitester analog ya. Kita ukur, nanti kita catat hasilnya. Sama tadi juga pengukuran IAT dan MAP kita catat hasilnya ya. Jadi masih ingat ya 1,3. Kemudian untuk injektor kita ukur. Kita ukur semuanya antara terminal positif dan negatif, pastikan dulu dia terhubung. Nah, setelah kita hubungkan ada berapa? Nah, injektor 1 0,15 ya. Lepas dulu atau pakai reng yang ohm biasa. Nah, sudah kondisi ohm. Nah, hasilnya itu berapa? 14,8 ya. 14,8. Ini untuk injektor. Ya. Nomor 1 14,8. Nomor 2 ya,
Kalau tidak bergerak kemungkinan ada kotoran di soket ya, nanti harus dibersihkan dulu. Empat belas koma sembilan ya. 14,9. Hmm. Empat belas koma delapan, nomor 3, nomor 4. Boleh kebalik ya, kalau kebalik nah nggak bisa terbaca. Nah, 14,9 ya, nomor 4-nya. Nah, kalau kita lihat spesifikasi ya, di situ kondisi tahanan minimal itu 11,6 sampai dengan 12,4 ohm ya. Tapi setelah kita ukur ternyata di atasnya semua ya. Berarti kondisi dari injektor ini kurang baik ya. Oke, mungkin tadi salah satu yang menjadi penyebab kenapa tidak mau idle ya. Kemudian ketika diakselerasi putarannya tinggi. Kemudian yang terakhir kita akan mengecek aktuator coil ya. Setelah kita mengukur aktuator injektor ya, kemudian kita akan mengukur aktuator sistem pengapian ya. Di sini saya akan mengukur coil pengapian. Ya. Di coil pengapian ini ada 3 terminal ya, harus dikenali dulu sebelum kita melakukan pengukuran ya. Di sini ada terminal yang paling atas, ada terminal E atau negatif, kemudian yang di tengah adalah terminal IGET atau ignition, kemudian di paling kanan ya, paling bawah ini ya, paling bawah itu adalah terminal B+ ya, positif ya. Nanti yang akan kita ukur antara B dengan E, kemudian B dengan IGT ya. B dengan E adalah kumparan primernya, nanti kita akan cek. Kemudian kalau B dengan IGT adalah sekundernya ya. Yang jelas nanti hasilnya jauh lebih besar pengukuran antara B dengan IGT. Nanti hasilnya lebih besar daripada pengukuran antara B dengan E atau negatif ya. Langsung saja ya kita coba. Di sini saya akan menggunakan unit tester analog saja. Nah, kita akan menggunakan unit tester analog. Kita arahkan dulu selektornya pada 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. Kemudian kita kalibrasi dulu, kita hubungkan probe positif dengan probe negatif ya. Ya, pastikan di sini sudah 0. Kalau belum 0 kita geser di sini ya. Nah, sudah. Kemudian langsung saja kita gunakan ya. Yang probe positif yang merah ya ke B+ ya, yang di bawah. Nah, kita akan cek dulu yang primer ya. Jadi B positif dan E. Nanti hasilnya berapa? Lihat di situ hasilnya. Kita dekatkan saja ya. Nah, oke. Antara B+ dan E hasilnya adalah 5,5 ya, 5,5 kilo ohm. Kita catat 5,5 ya. Ya, biasanya standarnya antara 3 sampai dengan 6 ya. Kemudian kita cek antara plus dan IGT ya. Kita cek hasilnya. Nah, hasilnya 50 berapa ini ya, 75 ya, 50, 60, 70 ya, sampai 70 kilo ohm. Besar sekali ya. Artinya berarti coil ini kondisinya sudah cukup tidak baik ya. Ya, saya rekomendasikan sih harus diganti ya.
nanti supaya kinerjanya juga bagus kembali. Itu hasil pengukuran dari pengukuran aktuator sistem pengapian ya. Baik, untuk kondisi injektor saya rasa juga perlu diganti ya, kemudian koilnya juga perlu diganti nanti supaya mesinnya bisa bekerja baik kembali ya. Baiklah, nanti kita coba ganti ya, kita pakai part yang baru ya. Kemudian ini kondisi dari MAP dan atau pin dan IAT kondisinya baik, langsung kita pasangkan saja ya. Baik, kita langsung pasangkan saja yang ini yang bagus ya. Baik ya, ini sudah terpasang semua ya. Untuk sensor MAP-nya atau pinnya sudah diperbaiki, kemudian untuk sensor IAT-nya juga sudah diperbaiki, koil sudah diganti, kemudian injektor sudah diganti juga ya. Kemudian langsung kita akan cek ya kondisinya ya. Setelah tadi di awal kan dicek ada trouble ya. Sekarang nanti kita cek hasilnya masih ada trouble apa tidak ya. Untuk pengecekannya nanti kita menggunakan scan tool ya. Untuk pengecekannya nanti kita menggunakan scan tool ya, dan nanti kita lihat di dashboard masih menyala apa tidak ya. Langsung saja kita ke ruang mobil. Kita on kan ya, kita on kan kendaraannya ya, posisi on, MIR masih menyala ya. Kemudian coba kita nyalakan. Nah, lihat. Nah, setelah mesin dihidupkan ya, mal indikator lem sudah mati ya, artinya sudah tidak ada trouble di sensor ya. Kemudian kita coba akselerasi ya. Tadi di awal kan ketika kita akselerasi, ketika putaran tinggi tersendat-sendat ya. Kita coba. Baik, saya rasa itu sudah ya. Tapi coba kita cek ya. Kita cek juga melalui alat scan tool. Tadi sudah terpasang OBD-nya. Ya. Kita tinggal mengaktifkan aplikasinya. Seperti biasa, memilih negara pabrikan dan pilih Toyota, pilihannya Toyota. Kita tunggu prosesnya sampai dengan muncul tampilan berikutnya. Nah, sekarang sudah muncul ya, tunggu. Nah, ini seperti biasa kita pilih yang 16 pin ya. Kita tunggu sampai dengan 100% prosesnya. Ya, ditunggu prosesnya sampai dengan 100%. Nanti akan berlanjut ke tampilan berikutnya. Nah, 100% ya. Kita pilih manual. Ya, oke. Kita pilih mobilnya Avanza, tahunnya di atas 2005. Ya, kita oke. Kemudian kita pilih sistem seleksi. Ya, mesinnya kita cek powertrain. Kemudian yang kita cek menunya di atas ya, ECM, engine, control module. Ya. Nah, kita coba lihat ya. Ini kan tadi tampilan seperti yang tadi yang sudah ya, bahwa kita klik yang di read fault code nanti akan muncul atau terdeteksi sensor yang rusak ya, atau tidak berhubungan ya. Kita coba cek ya. Tapi kita kembali ke sini ke dashboard ya. Di sini di dashboard sudah tidak menyala ya, sudah tidak menyala MIL-nya, artinya sudah tidak ada trouble pada sensor. Tapi perlu kita juga membacanya di scan tool ini ya, dengan membaca read fault code. Nah, di sini masih terbaca dua sensor yang mengalami kerusakan. Kenapa? Karena ECU ini masih menyimpan ya dalam memorinya. Ya. Tapi padahal sensornya sudah baik ya.
Nah, itu nggak apa-apa ya, nanti kita tinggal hapus saja datanya. Kita klik kembali saja. Kemudian untuk menghapus data tadi ya yang tersimpan di memori ecu, kita klik menu clear file memory ya. Nah, tunggu. Apakah Anda yakin? Ya, oke. Nah, ditunggu. Nah, clear file memory sudah komplit. Kita cek kembali ya. Kita cek kembali. Nah, sudah kosong. Artinya sudah berhasil diperbaiki ya antara MAP atau PIM dan IAT. Nah, sekarang kita baca pada kerjanya read data stream. Kita pilih manual saja. Nah, tadi kita pilih IAT ya. IAT, indeks air, dan PIM. Nah, PIM. Konfirmasi. Kita lihat. Nah, sudah bekerja ya, berjalan ya antara indeks air dan PIM. Coba kita akselerasi ya, kita injak pedal gasnya. Dilihat di sini RPM-nya naik nanti. Nah, RPM naik ya. Kemudian di scan tool-nya juga sudah berubah ya, data dari indeks air dan PIM-nya ya. Nah, sudah berubah. Nah, artinya sensor tadi sudah berhasil diperbaiki ya. Nah, sudah tidak ada masalah di sensor ini. Nah, untuk itu ini sudah dianggap selesai. Kita kembalikan alat scan toolnya ke awal ya. Sebelum kita mematikan mesin, kita matikan alat scan toolnya dulu untuk keamanan alat scan tool ya. Sampai dengan muncul ke menu utama. Konfirmasi. Oke, ketika sudah dimatikan alat scan toolnya, kita matikan mesinnya. Oke, selesai. Pekerjaan sudah selesai. Kita akan bereskan peralatan dan kita akan bersihkan mobilnya dan melepas sender covernya dan diserahkan ke konsumen ya. Oke, kita lepaskan. Kita rapikan alatnya. Ya, sudah. Kemudian kita lepas sender covernya. Jangan lupa kaca power window-nya ditutup. Cek kembali barangkali ada yang terlepas kembali. Ya, oke, ditutup. Baik ya, tadi telah selesai kegiatan praktek mencari gangguan trouble pada kendaraan mobil Toyota Avanza ya, Avanza tahun 2011 ya. Tadi sudah terdeteksi dengan scan tool ada trouble pada sensor IAT dan PIM atau MAP ya. Dan tadi sudah kita perbaiki dan sudah kita hapus datanya di memori ecu, dan tadi juga sempat kita mengukur aktuator-aktuator pada kendaraan ini. Baik, itu saja untuk video kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.